terjadi. Saya Harus baca terjadi lagi. semua dulu. Nanti Sahabat kalau Ji. sudah kiamat, saudara, sudah kiamat, lenyap langit, bumi lenyap, baru tidak berlaku lagi hukum Taurat Saya itu. baca Untuk lagi. apa lagi orang sudah kiamat? Saya baca lagi ya, Bang Suma. Saya baca lagi agar Bang Suma lebih paham. Nenekmu kiper, aku pula yang suruh paham. Kau itu di dalam dirimu, Kristus palsu itu terlalu kuat. Bang Suma, Itu data saya sudah menggulingkan berusaha agamamu. mengambil ayat-ayat Agamamu sebelum sudah Yesus digulingkan dibangkitkan. oleh ucapan Yesus Janganlah ini. Kita diskusi kayak gini, janganlah. Lah memang harus kayak begitu. Kau mengatakan saya nggak paham. Iya. Siapa yang nggak paham, kau atau saya? Lah. Ya tapi yang kau katakan saya tidak paham. Justru kau yang tidak paham. Kau cuma modal congor. Pertanyaan saya dari tadi, Galatia 2:16. Benarkah pengakuan Paulus yang mengatakan tidak ada orang yang benar karena melakukan hukum Taurat? Benar nggak itu? Iya, Apa jawabanmu? Itu saya katakan benar karena mereka sudah berada. Kenapa kau mengatakan pada saat itu? Karena jelas Tidak ada seorang pun yang dibenarkan. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saya ulang samamu. Saya katakan samamu. Hukum Taurat itu kapan mulai berlaku? Hukum Taurat kapan mulai berlaku? Pada saat Musa menerima hukum itu. Musa. Dari zaman Musa sampai zamannya Paulus, tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Benar tidak itu? Bukan dari zaman Musa. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya sudah. Pesan saya sudah sampai. Pesan saya sudah sampai bahwa kamu menjadi ngotot kayak begini karena kamu pengikut Kristus palsu yang tidak mau Kristus palsu itu kemudian diusik. Sabar. Tidak mau diusik oleh orang Islam yang meluruskan akidah Yesus yang dibelokkan oleh kalian. Ingat, pengakuan Paulus dalam Galatia 2:16 ini adalah pembongkar utama pondasi gereja yang rupa-rupanya telah membom ajaran Nabi Musa dengan mengatakan tidak ada yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Pantas aja Paulus mengatakan dalam Filipi 3 bahwa hukum Taurat itu adalah tai. Hukum Taurat itu adalah tinja. Hukum Taurat itu adalah sampah. Karena memang Paulus menerima ajaran baru dari Kristus palsu. Sekira demikian untuk sementara. Silakan saudara-saudara dilanjutkan. Saya ibadah dulu. Oke. Jadi dari pernyataan-pernyataan sana Bang Suma tidak membantah apa yang saya katakan. Ya ini kau ini kayak orang ngigau ya. Kau orang ngigau kah? Enggak membantah. Jelas kau dibantah lah. Kau ini kayak orang ngigau. Jelas kau dibantah, kau bilang Bang Zuma menyetujui narasi kau dibantah. Kenapa otakmu terbalik-balik? Saudara, kenapa kau mendustai dirimu? Jelas-jelas di sini apa kata Yesus ya? Barang siapa yang menghilangkan salah satu hukum Taurat sekalipun yang paling kecil nih. Siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang kecil, maka dia akan menduduki tempat terendah. Nih, tempat yang paling rendah. Tapi apa kata Paulus? Apa kata Paulus tuh? Terus kepada dibaca semuanya ayat dari barang 16. siapa yang mengajarkan? Ini barang siapa yang mengajarkan segala sesuatu tentang hukum Taurat? Kau diam dulu biar kau pinter. Ini kalau ini poinnya di sini. Barang siapa yang menghilangkan saya sibuk lagi ini, saya mau kerja. Jangan dulu, selesaikan dulu nih sedikit baru kuturnya. Barang siapa yang menghilangkan. Nih, jangan cuma model iman doang. Pakai akalmu. Sekali lagi. Diam dulu, baru kita ke si Paulus ya. Kata Yesus di sini. Sembayang dulu nih. Udah jam. Memang kau ya pengikut Paulus Kristus palsu, memang kau ya kepala batu. Dengar nih. Saya nggak ngambil ayat-ayat Paulus, saya nggak ambil. Bayangkan saya berani masuk ke Komal ini karena saya ingin membuktikan tentang kebenaran. Turunlah kau minum ergot kau ya. Kita bahas dulu sini ya. Udah jelas sambil disampaikan Gurunda ya. Barang siapa, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling kotor. Ini pun rendah di ini yang paling buruk ya. Terjemahannya. Tetapi barang siapa yang mengajarkan segala sesuatu tentang hukum Taurat,
maka dia menduduki tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Apa kata Paulus di Galatia 2:16? Sangat bertentangan, saudara-saudara ya. Apa katanya? Tidak seorang pun nih. Coba ini yang menghancurkan kata Bang Zuma tadi kan, Burunda. Kamu tahu bahwa ini di Galatia 2:16 ya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Torah. Coba tengok, tidak seorang pun dibenarkan. Nah, Matius 5:19 tadi dibantah oleh Paulus, pernyataan Yesus di Matius 5:19 dibantah oleh Paulus di Galatia 2:16. Coba tengok nih Paulus ini, betapa hebatnya dia merusak sendi-sendi akalmu sampai ke peredaran darahmu, urat-urat. Betul-betul kau ini ya Allah, ya Rabbi, inilah. Makanya aku bilang teman-teman Kristen, coba kau buat sebuah kolom ya. Dua kolom ya. Kolom pertama tulis ajaran Yesus. Kolom kedua ajaran Paulus. Kau akan menemukan kontradiksi yang sangat tajam. Nih, yang kolom Paulus pasti sesuai dengan imanmu, ajaranmu. Ajaran dari Kristus palsu. Oke, Oten. Oke, saya mute dulu ya. Aku naikkan dulu yang lain. Jadi itu dua data yang sangat tajam kontradiksi ya, pengajaran Yesus dengan pengajaran Paulus. Itu teman-teman untuk membantah mereka yang merasulkan si Paulus penyesat nih. Yang ajarannya berasal dari Kristus palsu. Mana lagi Oten-Oten? Bunda Rahma buka di Matius 7:18 itu karakternya Paulus. Benar Bang. Izin aku sholat. Ya, Lanjutkan. Saya sholat dulu ya. Buat yang Daerah wilayah mana? Indonesia Tengah, siap-siap kita untuk melakukan ibadah sholat maghrib ya. Saya juga. Oke, berarti Bang anak Medan, gilirannya. assalamualaikum. Wasallahu akbar. Wasallah. Anak Medan, assalamualaikum. Iya, Kristen, gue Kristen. Salah orang. Lanjut. Bang Dito lanjut ya. Aku sholat lanjut. Oke, baik. Ya kita lanjut, kita gaskan. Ini Bani Paulus kenapa sih nggak mau mengakui kalau memang pengikut Paulus itu, kenapa sih? Coba, anak Medan. Iya, Kau sebagai orang Kristen mengikuti Paulus nggak? tidak. Kenapa? Karena dia manusia. Bukankah di Bibelmu paling dominan surat-surat Paulus? Gimana? Yang paling dominan adalah surat-surat Paulus. Kenapa kau nggak ikuti dia? Iya, surat Paulus, tapi dia kan bukan Tuhan, dia manusia. Lalu kalau kau nggak ikutin dia, Kristen dari mana kalau dia nggak ada? Dari ajaran Yesus. Yesus kan guru dan Tuhan. Masa guru dan Tuhan dia pelayan juga? Iya, dia juga iya. Jadi Paulus menyampaikan apa yang dikatakan Yesus. Paulus melanjutkan Kapan Paulus apa yang ketemu disampaikan sama oleh Yesus? Yesus. Kapan Paulus ketemu sama Yesus? Tidak pernah ketemu. Lalu bagaimana kau meyakini kalau Paulus ternyata nggak pernah ketemu sama Yesus? Yesus datang melalui, dia bukan ketemu langsung tapi melalui roh. Itu melalui cahaya, bajunya berkilau. Apakah Yesus bukan manusia? Siapa? Apakah Paulus bukan manusia? Apakah Yesus bukan manusia? Oh, Yesus manusia, Yesus juga Allah. Ada dua. Kalau di bumi dia Mana yang manusia, betul? kalau di surga dia Allah, pencipta langit dan bumi. Jadi Yesus Bapa itu sendiri. Betul. Seperti yang kamu katakan. Pada saat dia berdoa di Taman Getsemani, apakah dia berdoa kepada dirinya sendiri?
Bukan, dia berdoa kepada Allah, kepala Bapa. Yesus katanya Bapak itu sendiri. Yang mana yang betul nih? Iya sama aja, dia juga Bapa, dia juga Allah. Karena yang doakan Pada dia saat itu, dia berdoa, apakah dia berdoa kepada dirinya sendiri? dia sebagai manusia, dia berdoa kepada Allah. Aduh. Aduh. Jadi Yesus bukan Allah itu sendiri atau Allah itu sendiri? Yesus itu kan tadi saya bilang manusia, rohnya roh Allah. Maka dia berdoa Bukan di Taman Tuhan. Getsemani itu, dia sebagai manusia, dia berdoa, dia minta pertolongan, minta ampun kepada Allah, Allah itu siapa? Maha Pencipta langit dan bumi. Yesus atau bukan? Bukan, kalau Yesus kan belum lahir. Wah, juga. Sama lah anak Medan nih. Pencipta langit dan bumi itu adalah Allah. Setelah itu Yesus lahir, utusan tadi lahir itu nama Yesus, menjelma jadi manusia, rohnya roh Allah. Yang menjelma Bukan menjadi Yesus manusia yang siapa? menciptakan bukan Yesus yang menciptakan langit dan bumi, tapi Allah. Yesus Yang ada menjadi setelah manusia dia lahir ke siapa? bumi. Gimana? Tuhan yang menjadi manusia siapa? Tuhan jadi manusia itu Yesus. Pada saat dia dilahirkan apakah dia sudah Tuhan? Sudah. Jadi yang dilahirkan bayi itu Tuhan. Rohnya tadi itu adalah Allah yang disebut dengan Pertanyaan Bapa. saya, bayi itu Tuhan atau belum Tuhan? Sudah. Jadi anaknya Bunda Maria, Tuhannya Bunda Maria. Betul. Seperti yang kamu katakan. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Tidurlah anakku. Dalam rohmu adalah roh Allah. Kok malah ikutan nyanyi dia, bedul. Jadi coba ada nggak orang Kristen yang membantah dia? Pak Lominho, au ini Muslim apa Kristen? Au, Kristen atau Muslim? Kristen. Oke, Kristen. Sepakat nggak tadi apa yang dikatakan si anak Medan tadi itu? Bang, chargernya dicabut dulu bang, noise bang. Abang sambil ngecas ya? Enggak. Oke. Tadi yang dijawab sama anak Medan itu, Anda ikuti nggak bang? Bahwa yang bayi itu adalah Tuhan. Maksudnya? Dia tadi mengatakan bayi itu yang dilahirkan Bunda Maria, dia sudah Tuhan. Apa pandangan abang? Mau membantah atau mengikuti? Yesus itu Iya. firman Tuhan. Enggak, yang saya tanya, pada saat Bunda Maria melahirkan Yesus, apakah Yesus yang bayi itu Tuhan atau bukan? Iya. Tuhan. Iya. Jadi bagaimana logika Anda mengilustrasikan Bunda Maria menggendong anaknya yang Tuhan? Timang, Pada intinya Tuhanku sayang, jangan menangis. Tuhan. Teteknya di sini. Masa begitu, Bang? Dia itu firman Tuhan. Enggak, kita nggak lagi bicara firman. Kita nggak lagi Iya. bicara firman. Iya, justru itu saya jelaskan bahwa Yesus itu perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan ya. Yang saya Tuhan tanya sendiri. tadi, pada saat Bunda Maria melahirkan Yesus, apakah Yesus yang bayi itu sudah Tuhan? Ya, Oh iya. firman Tuhan. Jadi Firman Tuhan Anda sama bayi. Tuhan itu sama, itu juga. Jadi Yesus waktu bayi itu sudah Tuhan. Iya, sudah Tuhan. Apakah Bunda Maria menyembah anaknya sendiri? Menyembah. Nah, kan? Gimana nih? Bukan menyembah, tapi menyayangi anaknya. Nah, kan Tuhan, masa Tuhan tidak disembah? Waktu bayi Tuhan, yang katanya Tuhan Anda, dia lagi pengen tidur, ibunya Bunda Maria ini nyanyi. Bukan Nina Bobo, ya, tapi
Timang-timang, Tuhanku sayang, jangan menangis, Mama di sini. Gitu kah, Bang? Coba Bang. Iya. Iya. Gimana akal Anda berpikir kalau Tuhan itu jadi bayi, Bang? Nah, berarti Anda mengingkari apa yang Tuhan kehendak. Kan Tuhan bisa berkehendak Yang apa aja. menghendaki kan Anda tadi yang saya tanya. Anda katanya melihat bahwa keimanan Anda itu Yesus yang adalah firman atau Tuhan itu sendiri menjelma menjadi manusia, keluar dari rahim Bunda Maria, ceprot, oe itu Tuhan, Bang? Ya, justru itu pemahaman Anda itu rendah, nggak paham apa tentang Pemahaman yang seperti apa yang pemahaman tinggi itu kalau bayi yang baru keluar itu sudah Tuhan, Bang? begini. Sang Pencipta mengirim Roh Kudus Aduh, kemana-mana ke lagi. rahimnya Maria. Rahim pula, ya. Ya kan? Nah, apa ini, Bang? Terbentuklah Tuh kan kemana-mana Bang ya. Abang merenung aja Bang ya di bawah Bang ya. Abang merenung. Kalau bayi itu adalah Tuhannya Abang, merenung ya. Oke, selamat sore Pak Leminho. Itu aja, makin ikut bodoh kita nanti kalau ngikutin orang yang menuhankan bayi. Pak Leminho, selamat sore. Pak Leminho. Pak Leminho. Pak Li Minho. Aduh, zaman ini. Aduh. Gak ada takut kalah, takut goblok aja yang ngikutin kalian, masa Tuhan bayi. Ya, Christopher, selamat sore. Jatuh dia. Pak Leminho kalau nggak ada suara, mic-nya nggak dibuka, saya turunin, Pak. Iya. Gimana Pak, dua orang tadi itu meyakini bahwa Yesus waktu dilahirkan ceprot itu sudah Tuhan. Menurut Pak Leminho gimana? Ya, betul. Tuhan juga? Iya, betul. Cuma tidak dalam posisi sedang memegang jabatannya. Waduh, bayi punya jabatan, Bang? Iya, Tuhan, cuma secara itu dia sedang melepaskan kekuasaannya. Jadi masa tiga orang ini nggak ada yang menggunakan rasional gitu loh, Bang. Kalau dibilang gimana alam semesta ini dikendalikan, kan sudah ada hukum alam di situ kan. Nggak kemana-mana, Bang. Penghinaan nggak, Bang, kalau Tuhan itu ternyata bayi, Bang? Ya kenyataannya seperti itu. Lukas menulis seperti itu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, Tuhan di kota Daud. Ya, ayatnya seperti itu, Bang. Oke, coba baca 12-nya, bayi nggak tuh? 12-nya. Ini gimana ini teman-teman? Nggak mungkin lah Pak Leminho kita turunin kan? Kelihatannya beliau memang ngekekeh dengan dalil gitu loh. Kalau tadi tuh nggak ada dalil. Ya silakan, nomor 12-nya Pak. Ya udah kuat. Emang susah ya teman-teman, susah ya. Ini satu-satunya yang menuhankan bayi itu cuma Kristen, gue rasa. Gimana? Ya posisi kami sekarang selain Kristen. Posisi kami sekarang kan menuhankan yang sudah di surga, Kang, bukan lagi yang dulu. Enggak. Kita bicara tentang itu kan cerita historisnya seperti itu, tapi sekarang yang disembah yang di surga dong, bukan lagi yang masih bayi. Justru berdasarkan historis itu, Bang. Kenapa yang hubungannya dengan historis menyatakan faktanya Tuhannya orang Kristen bayi gitu loh.
pernah menjadi bayi. Lebih tepatnya seperti itulah saya rasa. Iya, pernah jadi bayi kan sudah pasti bayi, Bang. Kalau mau berkelit apapun, kita ngelihat, membayangkan bahwa memang Tuhan itu bayi. Gimana nih? Coba, sudah dibaca nomor 12-nya? Ya, aplikasinya sudah kehapus, nanti saya mau install lagi nih. Kalau Kang Dito aja Jangan yang dihapus. bacain. Kenapa Kang Dito balik yang menu bacain ini. hapus? Kenapa dihapus? Sudah bosan lihat kebenaran, Bible-nya ternyata gabrol. Oke, saya yang baca. Lukas 2 nomor 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Itu Tuhan atau bayi, Bang? Atau bayi Tuhan? Tuhan. Atau Tuhan bayi, Bang? Bayi Tuhan? Atau Tuhan bayi? Tuhan bayi atau Tuhan bayi atau bayi Tuhan. Aduh, bingung saya. Tuhan bayi atau bayi Tuhan? Itu bayi itu. Tuhan bayi dong, Tuhan bayi. Tuhan bayi, bukan bayi Tuhan. Bukan. Iya, Tuhan bayi dong, Tuhan bayi. Tuhan bayi. Oke, kalau ibunya Jadi bayi, pernah ibu menjadi Tuhan bayi, atau Tuhan ibu? Oke, Hah? berarti ibunya Tuhan itu, jadi Bunda Maria ibunya itu ibu Tuhan apa Tuhan ibu? Ibu Tuhan. Ibu Tuhan. Jadi Tuhan punya ibu ya? Bang, ini logika Tuhan dasar, ibu. Bang. Memang Tuhan ibu. jadi ada Tuhan ibu, Tuhan bapak ada, Tuhan anak juga. Astagfirullahaladzim. Ini benar-benar jelas pagan, Bang. Yang enggak lah, yang sekarang kan yang jelaskan itu historis. Sekarang kami yang menyembah yang di surga, bukan lagi yang dulu, bukan historisnya. Di Ya, saat bagaimana kami menerima mengenal tanpa di saat kami menerima dia sebagai juru selamat, ya dia menjadi Tuhan kami yang di surga, bukan lagi yang dulu pernah di Oke, bumi. izinkan saya memberikan pemahaman kepada Pak Leminho sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Beginilah kalau kita terpedaya oleh terjemahan Bible, Pak. Ya, ingat poinnya adalah Kristus itu artinya adalah yang diurapi. Kalau kita baca full, ya, masukkan tentang pemahaman kita tentang Kristus, yang terjadi adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu yang diurapi Tuhan di kota Daud. Jadi bayi itu yang diurapi Tuhan, bukan dia Tuhan, Bang. Tapi itu ada teksnya, ada Tuhannya. Iya, yang diurapi Tuhan. Emang diurapi siapa? Atau mungkin begini ya, Ayo. Kang Dito ya. Begini ya. Di Kisah Para Rasul pasal 2 kan juga ada ditulis yang kamu salibkan itu menjadi Kristus, menjadi Tuhan ya. Yang dipermasalahkan itu. Jadi menurut saya begini. Lukas itu menulis secara Lukas itu di Lukas pasal 2 itu ditulis sebagai sebuah risalah rangkuman dari perjalanan Kristus. Jangan dirames, Bang. Pak Leminho jangan merames seperti merames tafsir mimpi, jangan. Ini kan Bible diyakini sebagai firman Tuhan. Iya, maksudnya. Tapi kalau melihat secara umum, begini. Lukas ini, maksud saya begini. Jadi yang lahir itu Kristus. Tetapi waktu dia di bumi memang Kristus. Kemudian setelah dia bangkit dan naik ke surga, dia kemudian disitulah letak Tuhannya. Jadi Kristus dulu baru Tuhan. Jadi secara urutannya seperti itu menurut saya. Lukas masuk penulisan Lukas. Saya paham. Baik. Yang lahir itu Kristus, belum Tuhan, dia manusia, bayi manusia, remaja manusia, disalibkan manusia, baru Ya, karena bangkit, baru gelarnya kan Tuhan.
gelarnya kan yang diurapi waktu itu kan, gelarnya baru ya Oh, begitu Bekang, begitulah. oke oke. Di Roma berarti gini, sebelum ada penyaliban, Kristen nggak punya Tuhan dong. Oh, ya belum lah. Oh, sempet ateis ternyata teman-teman. Ya enggak. Ya kan lahir kami kan di ini di tahun-tahun Masehi gimana? Oh, iya, Tapi berarti tepatnya sempat mungkin ateis sorga ya, ini ya. sorga sempat kosong lah, sorga sempat nggak ada Tuhan. Lebih tepatnya seperti itu. Bukan ngomongin surga. Coba ambil dalil yang ditulis oleh Paulus. Paulus pun juga sama, berarti dia ateis itu sebelumnya. Karena dia menuliskan begini, sebab Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Nah, jadi Tuhannya ini setelah disalib, betul ya? Iya, Buset. berarti Paulus Aduh. ketika dia Berat. kecil, ya ketika dia kecil waktu ya kalau Paulus mungkin kontekstual banget ya, bisa di itu. Waktu dia kecil dia belajar Taurat, sebetulnya dia sedang tidak bertuhan sebetulnya. Ateis berarti kan? Ya enggak, dia percaya aja. Dia belajar hukum Taurat, tetapi dia sebetulnya dalam kondisi tidak bertuhan. Yang membuat Kristus itu menjadi Tuhan ternyata kan Paulus. Ya bukan, setelah disalib, itu kan teksnya seperti itu. Ya, dia mengatakan sebab Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jadi Tuhannya ini setelah disalib kan? Iya, Waduh, diiyain pula. Jadi bagaimana nasib orang-orang Kristen itu semuanya sebelum Yesus mati dan dibangkitkan itu tidak punya Tuhan dong? ya mereka ikut Yesus, ikut yang diurapi itu. Nah, Tuhannya siapa? Iya, ya nggak ada ya Kristus itu. Loh iyalah, iya. Iya, diamini pula Pak Riminto. Loh, Pak, saudaraku, Anda sangat jujur. Jadi Anda tidak berpolemik, tapi inilah diskusi yang sebenarnya. Dengan kejujuran pun akan membuat orang berpikir lagi. Kalau yang awalnya bukan kita menghujat ya, tetapi kita mengajak berpikir secara rasional. Bayi itu kan nggak bisa berkuasa. Bayi itu tidak memiliki kuasa. Bayi hanya berkuasa mau nangis, mau minum nangis, mau ngapa-ngapain nangis. Betul? Jadi nggak ada kuasanya. Betul. Maka Pak Leminho setelah melihat dalil tadi, yaitu yang diurapi Tuhan di kota Daud, dan itu adalah bayi, maka bayi itu bukan Tuhan. Begitu saudara. Tapi yang jadi masalah, menurut pemahaman kita, makhluk sosial yang memiliki intelijensi, bisa nggak manusia menjadi Tuhan? Oh ya nggak bisa. Kalau nggak Kecuali bisa, Chris, Iya, kecuali manusia Yesus. malah minum. Kok ada pengecualian, kok exception itu loh. Di mana Yesus Exception waktu lah, exception. Makanya kan Kang Dito, yang Karena- lucu itu ketika malaikat mendatangi Maria, kata malaikat, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, ya kan? Orang anak laki-laki. Tiba-tiba di Lukas 2:11, hari ini telah lahir Tuhan. Yang dihamilkan orang, yang dinyatakan lahir Tuhan. Ini kan menggelitik kalau memang mereka berpikir ya, kalau mereka pakai akalnya gitu loh. Akal hati dan nuraninya dia pakai, itu pasti dia pertanyakan itu, kok bisa ini? Kata malaikat ketika mendatangi Maria akan melahirkan anak laki-laki. Lukas ini yang pemberitaannya kepada gembala ini kan gembala ini yang menyampaikan kepada Maria, ceritanya di Lukas ini gembala. Kata gembala itu yang lahir itu Tuhan. Itu perkataan gembala loh. Gembala ini nggak jelas siapa.
Oke, yang mengatakan bahwa dia mendengar dari malaikat. Pengakuan gembala itu. Lanjut, Kang. Iya, aku rasa Pak Leminho perlu merenungkan. Pak Leminho memang suatu agama itu pondasi dasarnya adalah kitab suci ya kan. Tapi kalau kitab sucinya menurut ini sejak bayi itu Tuhan, menurut itu bukan. Tuhan itu setelah disalib. Ini yang harus disadari gitu loh. Apakah memang agama itu membuat manusia pintar atau membuat semakin bodoh gitu kan? Semakin membuat manusia ini dewasa menyikapi bahwa hidup di dunia ini tidak disia-siakan atau mencari kebenaran, atau justru imani saja. Biarpun orang lain bilang saya bodoh menuhankan bayi, ternyata tulisannya bukan bayi yang Tuhan. Ternyata Tuhan itu manusia yang jadi Tuhan. Itu exception. Kalau misalnya tuduhan itu yang dibuat oleh Paulus, Pak Leminho, hanya pengecualian Yesus yang Kristus setelah mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan, itu tulisannya Paulus. Namun apakah Yesus pernah mengatakan, nanti aku disalib mati baru aku jadi Tuhan loh? Emang ada? Nggak ada Pak. Ya memang nggak ada. Makanya kan untuk memahami Lukas pasal 2 tadi kan ya seperti itu. Memang manusia Yesus kalau saya manusia tanya kan, memang manusia yang diurapi, hanya sebatas itu. Iya, tapi banyak Kristen tadi dua orang. Jabatan Tuhannya dia sedang tidak pakai itu. Kalau dia pakai jabatan Tuhannya waktu dia disalib, ya semua yang di Bukit Golgota ya hancur semua kan. Ya makanya dua orang tadi yang sengaja saya turunkan. Kenapa? Saya nggak mau berdebat dengan orang yang pura-pura bego, Pak, sebenarnya. Yang hanya bilang, iya saya percaya. Mungkin mereka bosan saya percaya kan gitu. Ditanya ini kayak gitu terus mungkin bosan mereka. Padahal mereka imannya ya seperti itu kan. Enggak, anak Medan itu nggak pernah ditanya begitu. Jujur kita semuanya itu mengarah kepada biblika, kritik teks, pemahaman tekstual. Itu yang sering. Tapi kalau rasional ini hanya satu gurunya. Siapa? Bang Handi Selebes. Jadi Bang Handi Selebes itu ya suka tanya mengenai rasional. Berpikir untuk mengobati kalian menggunakan akal. Tapi karena nggak ada Bang Handi, di sini saya mewakili. Minimal begini loh. Sebelum kita bahas kritik teks, sebelum kita bahas pengajaran-pengajaran, apakah pengajaran Paulus dengan pengajaran Yesus itu inlinier atau relevan, atau justru berbanding terbalik. Nah, kalau selama masih belum paham yang dasar saja, atas dasar siapa teman-teman Kristen mengatakan yang sejak lahir itu bayi? Gak ada. Tulisan itu dipaksakan. Kalau Tuhan bayi, bagaimana malunya itu Yesus dikatakan Tuhan sejak bayi? Sementara orang bayi, ya manusia bayi, kita lihat kalau kita punya anak bayi, dia mau ngapa-ngapain masih ketergantungan sama mamanya. Kan begitu? Coba makanya kita perlu renungkan, kita sebagai manusia yang memiliki akal, memiliki intelijensi, berpikir untuk mencari kebenaran Tuhan. Apakah Tuhan bayi? Kalau itu sudah ditolak, syukur. Nah, sekarang berbicara. Apakah manusia itu bisa menjadi Tuhan? Kita sepakat semuanya enggak. Enggak ada satupun manusia bisa menjadi Tuhan. Kecuali Yesus, enak aja. Emang Hercules bukan Tuhan dia. Bukan manusia yang kemudian jadi Tuhan, Hercules. Enggak kayak gitu, Bang. Itu yang ada hanya di tokoh fiktif, mitos. Tapi kalau berbicara tentang Yesus ini kan dalam hal sentral Kristus ya. Yesus ini apa sih salahnya? Apa salah Yesus difitnah bayi itu dia Tuhan? Kemudian dia mengajarkan tentang hukum tarah dan melanjutkan misi para nabi, baik mulai dari Musa, Abraham, Israel. Dia ajarkan kok dia dimusuhin, hendak dibunuh. Salah Yesus ini apa sebenarnya, Bang? Sampai dia marah-marah itu kah? Gara-gara dia marah-marah di pasar-pasar itu, yang mengobrak-ngabrik pasar, menggantikan pekerjaannya Satpol PP. Apa gara-gara itu Yesus itu difitnah, ingin dibunuh? Kan tidak. Yesus itu utusan Tuhan. Satu perikop besar di dalam Bible, Matius 12 nomor 15. Perikopnya jelas, Yesus hamba Tuhan. Yesus yang dipilih oleh Tuhan sebagai utusannya.
Yohanes 17 nomor 3. Mengenai hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan aku Yesus Kristus adalah utusanmu. Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku lebih besar daripadaku. Mukanya, wajahnya tidak bisa kita lihat, suaranya tidak bisa kita dengar. Menurut yang kalian tuhankan, dia bertuhan kepada yang tidak kelihatan. Lalu kenapa kalian paksakan menuhankan Yesus? Ya begini Ini Kang. pemahaman Ya, kita. Ya, gini. ya silakan. Ya di sisi lain juga sebetulnya ya teman-teman Islam juga harus bisa memahami kenapa sampai teman-teman saya, saudara-saudara saya Kristen itu menuhankan Yesus ya. Karena konsep dasarnya kan jelas dari doktrin pengampunan dosa ya, dari doktrin pengampunan dosa itu kemudian mereka menerima Yesus sebagai juru selamat dan mereka percaya bahwa Tuhan sendiri yang menebus dosa mereka. Ya itu dari situ di luar konsep ketuhanan ya Kang Dito ya. Karena konsep ketuhanan di Kristen yang mereka terima ya Tritunggal kan. Atau bahkan ada yang saklek sekali dengan konsep oneness, Tuhan, Yesus ya Tuhan. Kalau Tritunggal mungkin masih bisa kita bisa ajak komunikasi lah, yang Tuhan siapa, yang utusan Oh, siapa. jadi Pak Leminho Tritunggal. Ya Bro sebetulnya Leminho Tritunggal. ya sebetulnya itu istilah ya. Jadi ke Kristen itu enggak yang benar-benar paham Tritunggal itu enggak. Cuma mereka dasarnya adalah cuma mereka percaya karena dosa mereka diampuni itu Kang itu melalui apa? Pernah penebusan dosa dapat itu. pengajaran nggak? Pernah dapat dari pengajaran nggak cerita tentang Sidona yang adalah Sidoni, dan Sidoni juga Sinina. Menurut Abang, pribadi itu bisa disadurkan hanya kepada manusia atau boleh kepada Tuhan? Apa gimana? Yang disebut dengan pribadi, kosakata pribadi itu untuk Tuhan, boleh untuk Tuhan atau hanya kepada manusia? Kosakata pribadi itu yang untuk manusia sebetulnya. Oke, karena mungkin tidak memiliki konsep tentang ketuhanan, maka disadurkan kepada Tuhan. Nah, bagaimana alangkah hinanya kepribadian yang harusnya disadurkan kepada manusia dibuat untuk Tuhan. Saya beri ilustrasi. Teman-teman 1,1K orang ya. Simak ini penjelasan dari Kang Dito sembari nunggu gurunda kita Bang Suma ya. Insya Allah lama waktu kita. Nah, Pak Leminho dengan tidak mengurangi rasa hormat ya, bukan menghujat tentang konsep Tritunggal. Kalau Pak Leminho memang mengetahui kaidah bahasa Indonesia, pribadi hanya kepada manusia, ilustrasi ini apakah berhak kita sadurkan kepada konsep ketritunggalan kepada Tuhan? Jadi satu manusia, satu hakikat manusia yang memang adalah manusia, dia seorang laki-laki, nama yang tertuang di dalam ID card atau KTP namanya Doni. Sejak dia lahir, dia sekolah namanya Doni, dia lulus kemudian remaja tetap Doni. Kemudian pada waktu dia nganggur, nggak ada profesi yang tepat buat profesi pekerjaan dia. Doni ini adalah laki-laki tulen, tetapi dia tidak berotot. Kemudian dia bekerja di salah satu tempat pekerjaan yang menerima dia, itu satu salon kecantikan. Sampai hampir 10 tahun pengalaman dia di salon kecantikan, banyak teman-temannya, perempuan semua, bahkan ada juga yang seperti dia, memanggil dia namanya Nina. Jadi yang adalah Doni, dikenal namanya Nina. Karena di suatu profesi pekerjaan dia di tempat kecantikan. Nah, saking lamanya bekerja di suatu tempat kecantikan itu, dia kemudian tidak tertarik dengan lawan jenis. Karena setiap hari dia ketemu dengan perempuan-perempuan. Sehingga kelakuannya seperti perempuan. Si Nina ini. Nah, karena dia lebih cenderung berhasrat kepada laki-laki, dia cara menyalurkan hawa nafsunya, ya otomatis harus melihat laki-laki. Harus berhubungan dengan laki-laki. Nah, pada malam hari, setiap malam hari, Ninang yang adalah Doni, ini kemudian bermakeup.
bermakeup untuk menjalankan, mendapatkan nafsu birahinya melihat laki-laki, dia mencari customer laki-laki. Dia mengubah nama menjadi Dona. Dona ini berprofesi dia untuk meluapkan nafsunya. Dia menjaring laki-laki yang mungkin nggak bisa membedakan mana yang perempuan jadi-jadian, mana yang tulen. Jadi mangsanya adalah itu. Nah, suatu malam Dona ini ketangkap, kena razia oleh Pak Satpol PP. Pak Satpol PP ini namanya Pak Agus. Malam-malam dia ngobrak, dia menangkap gerombolan-gerombolan para penikmat atau penjajah prostitusi yang nggak jelas itu, dia tangkap. Jangan bergerak, ditangkaplah itu si Dona. Kemudian ditanya si Dona sama Satpol PP-nya Pak Agus, siapa namamu? Dona Om. Yang betul, siapa namamu? Dona Om. Ah, kau bohong, mana KTP-mu? Dikasihnya KTP-nya Pak Leminho. Ternyata KTP-nya namanya Doni. Dia laki-laki tulen. Agamanya Kristen. Nah, setelah itu, apa yang ternyata ditanya oleh Pak Agus ini, kenapa kok bisa seperti ini? Iya Om, aku pun juga bingung Om. Padahal aku paginya, aku biasa laki-laki tulen Om. Saya Doni juga Om. Terus, sorenya aku kerja di salon Om. Aku dipanggilnya Nina Om. Nah, pada saat Dona ditangkap, apakah Doni bisa menyelamatkan? Apakah Nina bisa menyelamatkan? Sementara si Dona sudah bicara, Doni juga adalah saya, Nina adalah saya, dan Dona juga saya. Gambaran tentang ilustrasi ini 3 dalam 1, 3 kepribadian manusia dalam 1 manusia. Apakah cocok buat Tuhan? Kalau cocok, bagaimana Anda tidak menghujat Tuhan atau masing-masing abstraknya Tuhan itu, kemudian dibayangkan seperti banci yang lagi cari mangsa itu, Bang. Yang suka bilang, Bang, kena gigi uang kembali, Bang. Bagaimana tidak menista itu? Kang Dito ini kok tahu bener ya? Pengalaman ini kayaknya Bunda. Pengalaman. Itu gambaran itu imanmu Bang. Iya. Bener nggak gambarannya? Ya maaf lah Itu kalau ilustrasi. digambarkan seperti itu, ya nggak bisa saya pikirkan ke situ. Karena Tapi betul tidak? terlalu sarkas ya, terlalu sarkas. Ya, untuk tapi betul menggambarkan. tidak? Betulkah tidak? Betulkah tidak? Satu manusia, hakikatnya manusia, ini Doni, Ninu, dan Dona. Apa yang beda dengan konsep Tritunggal? Yang katanya Tuhan, ya Bapa, ya Anak, ya Roh Kudus. Ketiganya dalam 1. Coba. Ini memang perlu perenungan, karena akal itu kalau mau berfungsi, ya bagaimana intelijensi saya, kecerdasan saya bisa membuat ilustrasi. Yang dimaksud 3 pribadi 1 hakikat itu gambarannya memang untuk manusia, dan itu terjadi. Enggak, bukan pengalaman pribadi teman-teman. Wah, ngarang aja. Saya itu paling anti kalau ada orang-orang seperti itu. Langsung saya tonjok, serius. Saya tonjok. Kabur. Yang dia tahu ada aja. Pencontohannya ke ini sekali, jadi apa? Seperti sangat meresapi begitu Kang Dito. Leminho. Nah, memang seperti itu ilustrasi yang betul. Artinya begini, itu manusia, pantaskah makhluk disematkan kepada Tuhan? Tuhan kan kau bilang nggak mungkin. Nah, sementara imanmu seperti itu, 3 dalam 1. Kalau manusia tadi itu terjadi, kalau Tuhan, bisakah Tuhan seperti itu? Wah, kan kacau imanmu itu kalau kau sematkan keadaan manusia kepada ketuhanan. Bunda Rahma, saya mau nanya nih Bunda Rahma nih. Boleh Ya, ya? Bang. Leminho dengerin ya. Saya mau cerita begini nih Bunda Rahma. Waktu itu 4 hari yang lalu, saya itu lagi butuh duit nih Bang Bunda Rahma nih. Ya kan? Kebetulan. Jangan lagi cerita yang kayak Bang Dito ya, jangan Bang ya.
Bukan. Oh iya, Nah, jalan. pas begitu, kebetulan nih istri saya ini punya anting cuma sebelah nih. Rencana saya mau jual, ya kan? Saya mau jual. Saya datanglah ke toko emas. Kebetulan yang punya toko emas ini, bapak ini lagi bikin kopi di belakang. Saya lihat nih emas banyak di depan mata saya nih di lemari itu kan. Saya ambillah gelang itu, ada 10 gram saya ambil. Kabur saya bang. Pas kabur saya mikir, waduh kalau emas ini saya jual, otomatis saya ketangkep. Sedangkan saya mau jual anting sebelah bini saya ini untuk membiayain anak saya yang sakit di rumah sakit kan gitu. Nah udah gitu, baliklah saya ke toko itu, ketemu masih bapak tadi yang itu yang jualan. Pak, saya minta maaf sebelumnya Pak. Ya ada apa dek? Kemarin saya datang sore ke sini Pak. Terus bapak kan lagi nggak ada. Bapak kalau nggak salah saya lihat ke belakang. Oh iya saya dibikin kopi waktu itu. Ya Pak. Waktu itu saya nyolong Pak. Gelang emas bapak ini dia buktinya Pak. Terus maksudnya apa ini? Ya saya mau minta maaf Pak. Saya salah Pak. Saya minta maaf sama bapak. Bapaknya marah. Saya nggak mau maafin kamu sebelum kamu membunuh anak saya yang umur 3 tahun 3 bulan ini. Begitu dibilang. Wah, bingung saya bang. Bagaimana bang caranya bang? Kalau saya dimaafin sama bapak itu, syaratnya cuma satu. Bunuh anak yang 3 tahun 3 bulan bang. Kalau enggak, saya digebukin sama sekampung bang. Karena apa? Saya nyolong. Nah gimana tuh? Bunda Rahma caranya, atau Abang Leminho nih. Caranya supaya saya bebas dari hukum ini bang. Satu sisi saya nyolong nih bang, ya kan? Saya berdosa, ya kan? Saya datang ke bapak itu untuk minta maaf. Mau bapak itu maafin, tapi syaratnya cuma satu, bunuh anaknya yang 3 tahun 3 bulan. Nah itulah konsep dalam Kristen. Mereka yang maling. Bunda Rahma, Bunda Rahma rese banget. Diam dulu, gue nanya sama Leminho. Aduh, Bunda Rahma. Mereka yang maling, bang. Mereka yang maling, mereka berzina. Anak Tuhan yang katanya Yesus ini anak Tuhan yang harus dikirim untuk ditumbalkan, untuk mati menebus. Ajaran apa itu coba? Nggak masuk akal bang. Oh yang maling Kira-kira gimana Leminho? Padahal bapaknya itu benar gak suruh membunuh anaknya Leminho? Leminho? Kalau Leminho pasti bilang iyalah karena begitu besar kasihnya dikirim anaknya untuk jadi tumbal itu kan. Nah kalau berdasarkan ilustrasi ini ilustrasinya agak kebalik sih. Gimana bang? Kebaliknya di mana bang? Coba kebaliknya di mana? Karena begini. Ini kan orang yang nyuri itu berdosa dulu. Baru dia minta berdosa, ampun. Terus saya minta ampun ya bapak nih. Kan saya nggak bilang si engkau, tapi bilang bapak itu. Saya minta maaf nih sama bapak nih. Nah bapak itu memaafin saya kalau saya mesti ngebunuh anaknya bang. Gimana tuh bang? Menurut abang gimana? Anaknya baru 3 tahun 3 bulan ya bang. Menurut abang gimana? Masuk akal. Hanya orang gila yang mengimani itu. Nah, Bunda Rahma yang mencuri itu posisinya apa? Menurut abang Bang Leminho itu masuk akal nggak? Yang mencuri itu pembantu itu. Saya. Maksudnya hubungannya sama bapaknya apa? Saya datang ke toko itu mencuri bang, nggak ada hubungan bang. Saya mau jual anting tadi kan abang nggak dengerin. Saya punya istri, punya anting sebelah. Rencana saya mau jual nih ke toko emas. Sampai di toko emas, yang si bapak yang punya toko emas ini lagi bikin kopi ke belakang. Saya colong tuh emas bang. Setelah itu saya balik lagi ke sana karena nggak mampu untuk saya jual nih emas ini, gelangnya itu ada 10 gram bang. Saya jual ketangkep saya, mendingan saya balikin lagi. Saya minta maaf sama si bapak. Si bapak itu ngamuk-ngamuk sama saya bang. Kamu bakalan saya maafin, tapi syaratnya cuma satu. Kamu harus bunuh anak saya yang 3 tahun 3 bulan. Anak lagi main bola tuh bang di depannya bang. Masa saya mesti bunuh bang? Kira-kira abang gimana? Apakah saya bunuh tuh anaknya yang 3 tahun 3 bulan di depan mata saya itu?
Atau saya gimana, Bang? Hanya lebih misalkan yang mencuri itu ya, itu pembantunya lah, katakan pembantu dari. Enggak, saya orang lain, saya nih Bang, saya bukan pembantu Bang, Iya, bukan. iya. Bang Ya, Bang. Budi, Bang Budi terlalu bertele-tele. Misalnya contoh nih, Limenho mencuri, kemudian ketahuan sama yang punya toko kan. Nah, Anda minta maaf, Liminho minta maaf kepada yang punya toko. Enggak dimaafkan, pokoknya enggak. Kau harus membunuh anak saya. Begitu kira-kira ya. Kira-kira gimana itu? Enggak dimaafkan. Anaknya masih 3 tahun 3 bulan nih Bang, masih unyu-unyu. Nah, konsep Kristen. Ya, Dia belum, Bang. maling, dia berdosa. Ini Anak buat Tuhan teman-teman yang yang di mati bawah ya. terkutuk. Ini kiasan dari cerita keimanan Kristen. Menurut teman-teman yang ada di bawah gimana? Apakah anak itu harus dibunuh biar saya bebas dari salah saya mencuri, atau saya lari dikejar-kejar buronan sebagai pencuri? Gimana nih? Coba Harus teman-teman yang di minta bawah. maaf. Harus minta maaf, minta Saya udah ampunan. minta maaf Bunda, udah minta maaf, barangnya udah saya balikin. Saya udah bertobat, tapi tobat saya nggak diterima, harus bunuh anaknya. Ya kalau cerita di Bible, Yesus kabur. Bukan. Ini maksudnya ajaran Kristen ini, yang dosanya orang Kristen, yang dibunuh itu Yesus yang nggak punya dosa. Makanya ada di kitab Efesus 5 nomor 2, Yesus itu adalah pengorbanan yang harum bagi Allah yang ada di Elohim. Kan lucu. Ajaran Paulus. Ajaran Efesus 5 nomor 2. Coba baca Bang. Nah, oke ya. Ini kiasan. Satu lagi ada cerita nih Bang. Saya ini kan tinggal di Kalimantan nih Bang. Di Kalimantan ini banyak suatu barang mistik nih. Kebetulan saya datang ke hutan nih Bang. Di hutan itu Bang, saya ngelihat ada ayam ngelahirin gajah Bang. Percaya nggak Bang? Hanya orang Ya. gila yang Percaya percaya. nggak? Di Kalimantan dalam nih, di Kalimantan Pontianak di dalam hutan, saya ngelihat ada gajah, ada ayam melahirkan gajah Bang. Iya, lanjut. Abang yakin nggak? Percaya nggak? Enggak, itu aja. Abang percaya nggak cerita saya? Di Kalimantan nih Bang, banyak mistiknya Oh, Bang. kalau ya itu nggak percaya lah, nggak percaya. Dan Nah manusia begitu melahirkan juga Tuhan. saya sama Tuhan Anda. Masa ada manusia yang melahirkan Tuhan pencipta alam semesta Bang? Ayam aja nih, ayam bisa diukur, bisa ditimbang. Gajah bisa saya ukur. Abang aja nggak percaya ada ayam ngelahirin gajah. Bagaimana ada manusia yang ngelahirin Tuhan Bang? Ya begini, karena bukan dari kami percaya bahwa Tuhan bisa menjadi manusia. Logika nih Bang Dasarnya, ya? Logika Bang ya? Logika enggak sih, gini Bang Gema. Logikanya kami percaya, kami sadar bahwa manusia itu orang berdosa, cuma itu aja. Begini Bang, ini saya nggak nanya dosanya. Yang pertama kan soal pertama udah. Cuma ini cerita yang lain lagi di Kalimantan. Ada ayam ngelahirin gajah. Lalu abang bilang nggak percaya. Ayam bisa ditimbang, gajah bisa diukur. Gajah bisa diukur Bang, beratnya juga bisa diukur, lebarnya juga bisa diukur. Kenapa abang sebagai manusia yang percaya dengan Tuhan nggak meyakini Tuhan berkuasa untuk melahirkan ayam melahirkan gajah? Giliran manusia melahirkan Tuhan abang percaya. Giliran gajah dilahirkan sama ayam abang nggak percaya. Ini baru makhluk loh Bang. Makhluk loh. Kalau Tuhan itu maha kuasa, kenapa dia nggak jadiin semut ngelahirin gajah? Apa ukuran manusia dengan Tuhan pencipta alam semesta ini Bang? Bumi itu sebesar debu Bang. Apalagi isinya. Kalau isinya itu bisa melahirkan Tuhan, bagaimana Bang? Mikroba melahirkan gajah Bang, kalau gitu Bang. Ya gak? Logika nih kita. Kalau perbandingan saya tuh mikroba. Kalau bicara logika, justru saya lebih Abang aja logika nggak percaya ada ayam melahirkan Tuhan gajah. itu lahir menjadi manusia daripada gajah dilahirkan ayam. Iya, abang nggak percaya kan ayam melahirkan gajah? Nggak percaya kan? Iya, karena gajah kan ukurannya lebih besar, jauh lebih besar daripada itu ayam. pinter Bang. Manusia kecil ngelahirin Tuhan pencipta alam semesta yang maha besar ini Bang. Logika Bang kita main Bang. Ya logika, tapi maksudnya Tuhan menjadi manusia kan bisa aja kan? Ya seharusnya Tuhan juga bisa dong menciptakan gajah lahir dari semut.
Bisa Oh aja ya nggak bang. bisa, itu nggak Kenapa abang bisa. nggak percaya? Tuhan Kecuali kenapa abang Masalahnya, mengatakan semutnya, kuasa Tuhan? masalahnya kecuali di semut Bibelmu, semut raksasa, Bang. Gimana sih, Masalahnya, Emang manusia ngelahirin masalahnya Tuhan, manusianya raksasa bang? itu karena dogma dia, Bang Budi, di otaknya, memang udah tertanam dogma. Masalahnya di Bibelmu Tuhan itu bukan manusia. Di dalam bilangan, di dalam Hosea, aku ini Tuhan bukan manusia. Nah, kenapa kau mengimani yang manusia ini adalah Tuhan? Ini kan otakmu, Bang, yang harus kau betulin. Akalmu itu mainkan, Bang. Kita diberi kelebihan itu otak nih kepala nih. Makanya otak itu di kepala dimuliakan, ya, otak itu di kepala supaya itu dipakai untuk berpikir, mengelola data-data itu. Otak mengelola data-data itu berkesesuaian dengan akal yang menyampaikan ke kita. Akal menyampaikan ke kita setelah dikelola oleh otak. Otak itu yang sekian entah berapa, bagaimana itu ya, di otak itu bagaimana. Kalau kita lihat itu urat-urat di otak itu mengelola, kemudian disampaikan dengan akal kita, kemudian diucapkan dengan lisan kita. Coba kau kelola itu dengan akalmu, Bang. Apa? Di dalam Bibelmu, Tuhan itu bukan manusia. Nah, kenapa kau mengimani manusia ini adalah Tuhan? Jadi kau ini bertentangan dengan data-data di Bibelmu. Secara logika tadi kau diajari masih belum nangkap. Ya konteks di Hosea itu Kau kapan? tidak heran Kan kalau gitu. Kalau kau konteks heran Hosea kalau kan ayam melahirkan gajah, tapi kau tidak merasa aneh kalau manusia melahirkan Tuhan. Dan memang data-data di Bibelmu itu menolak. Manusia itu bukan Tuhan. Ya, Hosea pun di bilangan Hosea pun tertulis ya, aku ini Tuhan bukan manusia. Jadi kebenaran itu, Bang, berkesesuaiannya antara data dalil dengan penerimaan akal kita. Itu berkesesuaiannya, itu kebenaran. Tapi kalau yang ada tercatat bertolak belakang dengan akal kita, itu bukan suatu kebenaran. Masalahnya kau secara dalil, secara akal tertolak dua-duanya. Apa itu namanya? Itu kebodohan. Memperbodoh diri, Bang. Please. ya Secara begini, dalil, kalau secara akal tertolak. Coba mana celahnya begini, bisa kau iman itu? Yesus menjadi Di mana manusia tertulis? bukan tahun sekarang, Di bukan mana? Jangan, nggak usah kau 2025. ini dogma doktrin. Saya minta secara data aja. Di mana manusia itu adalah Tuhan, mana? Iya, Itu aja, Yesus bantah itu lahir hidup bilangan. bukan di tahun 2025, itu aja lah. Aduh, memang kau ini sudah berkarat doktrin di kepalamu. Tertulis di mana Tuhan itu manusia? Ayo, karena di Bibelmu manusia itu bukan Tuhan. Di Jangan di bilangan. mute-mute lah, gimana sih? Ya karena kau yang kutanya jawab. Di mana di Bibelmu tertulis manusia itu adalah Tuhan? Iya, Atau pribadi Tuhan itu Yesus adalah itu, manusia? manusia Mana? Yesus itu lahirnya nggak sekarang, hidupnya nggak tahun Saya bertanya, di 2025. mana tertulis? Di mana tertulis manusia adalah Tuhan? Yang ada tertulis di Bibelmu di bilangan, manusia itu bukan Tuhan. Kau ini membantah Bibelmu yang menjadi lawan Iya, kau bilangan itu tahun berapa? Bilangan itu Loh, kok Tuhan waktu menjadi kau penulisan pikir berubah itu? waktu penulisan Musa Berubah-ubah. itu juga memang Jadi manusia, sekarang, Tuhan bukan manusia. waktu di perjanjian lama, manusia itu bukan Tuhan. Sekarang di perjanjian baru mana? Kasih saya data di perjanjian barumu itu bahwa manusia adalah Tuhan, kasih. Perjanjian baru kasih. Kalau kau tolak perjanjian lama di bilangan, coba. Ada di perjanjian baru, manusia adalah Tuhan, coba. Cobalah. Jangan memperbodoh diri. Ayo, Bang. Biar kami tahu bahwa kau benar ternyata. Imanmu adalah benar. Coba saya kasih data di perjanjian baru. Kalau kau tolak bilangan dengan Hosea, kasih di perjanjian baru deh. Ya, Maksa perjanjian kali kau baru anak Maria ini Nah, Tuhan. gini, Mana? saya jawab sederhana saja. Yesus itu lahirnya, hidupnya nggak di Saya minta data. Kalau congor, aduh, sorry menyori. Kita nggak terima congor, dalil. Kalau kau tidak ada dalil, berarti asumsi, nggak bener. Dalil mana? Kau mengimani Yesus yang anak manusia ini, 84 kali di Bibelmu Yesus disebut anak manusia. Anak manusia loh, 84 kali. Sudah kuselidiki 7 tahun, hampir 8 tahun kuselidiki itu Bibelmu. 84 kali Yesus di Bibelmu anak manusia.
Nah, dari mana kau menuhankan ini manusia? Coba ada datanya, manusia itu Tuhan, coba. Supaya memperkuat imanmu Buddha itu yang loh, jangan saya cuma maksud, ngeyel. yang kami terima sebagai Tuhan itu ya sekarang yang bukan manusia, gimana sih? Lah, tapi awalnya kan dia manusia. Lah ya apa masalahnya kalau dia pernah menjadi manusia? Di mana tertulis itu bahwa setelah Dia tidak jadi bukan manusia dia Tuhan? dia Mana? bukan awalnya manusia, tetapi dia pernah menjadi manusia. Memang ya oten-oten ini Loh udah iya berkarat. lo di Alkitab juga tulisannya begitu, di Bible kok. Oke, kita buka data kalau gitu ya. Karena akalmu nggak berfungsi, kita masuk di data Pernah ya. menjadi manusia. Nih, kita buka data. Apakah akalmu? Nah, ini bang ya. Menurut Yesus, nih, saya kasih data aja. Kau paksakan kali Yesus ini Tuhan. Apa kata dunia? Apa kata Yesus? Menurut kau Yesus Tuhan ya. Menurut kau Yesus Tuhan, karena itu dogma doktrin kekurang sehatannya akalmu. Tapi kalau menurut Yesus di Matius 11:25 kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Siapa yang Tuhan di sini? Bapa. Nah, Bapa yang Tuhan. Nah, kenapa akalmu kau matikan malah menuhankan Yesus? Lanjut dulu itu dibaca terusnya. Walaupun saya baca satu perikop tidak berubah di sini. Tuhan itu Bapa. Aku bersyukur, berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yang Tuhan di sini Bapa, bukan Yesus ya. Akalmu kau jangan matikan. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau ini kepada siapa? Ke Bapa. Tapi engkau menyatakan kepada orang kecil, ya Bapa itulah yang berkenan kepadamu. Yesus di sini bersyukur. Seseorang yang bersyukur kepada Tuhan, tentu dia bukan Tuhan. Kalau ada akalmu, kecuali kau matikan akalmu. Ini di sini, ini dulu, ini perkataan Yesus ini daripada kau ikuti dogma doktrin Bapak gereja yang nggak jelas karena dia mau perpuluhan. Lebih baik kau ikuti kata-kata Yesus. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Seseorang yang bersyukur kepada Bapa, kepada Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Akalmu fungsikan, bro. Iya begini, sudah aku bilang manusia Yesus itu dulu pernah menjadi manusia, bukannya sekarang. Nah sekarang ini Yesus berubah. itu Ini jadi ini siapa? mau diedit, dirubah ini bahwa sekarang ini dia yang Tuhan. Sekarang ini dalil yang sekarang harus dirubah yang ini. Yang sekarang ini harus dirubah menjadi aku bersyukur kepada diriku sendiri. Tuhan langit dan bumi begitu. Dirubah ini. Kau bilang sudah tidak berlaku ini kan? Udah dirubah ini. Padahal perjanjian baru ini loh. Ini yang kalian pakai sekarang ini. Ini Yesus yang ngomong, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Jadi kalau akalmu masih ada, kau belum ODGJ, kau sadari perkataan Yesus. Apa sih kalian mematikan akal? 1 Korintus 4:10, oten botol karena Kristus. Jangan kalian mau dibilang begitu. Gurunda sudah monitor, silakan. Kami orang Kristen itu kelebihannya daripada orang Islam adalah Saya tidak tanya kelebihanmu. Saya tidak tanya kelebihanmu, ketololanmu. Ketololanmu aku bilang. Di sini saya tanya, siapa yang Tuhan di sini menurut Yesus? Ngapain kau cerita tentang Kristen? Udah jelas Kristen memang tersesat kok. Menurut Yesus ini siapa yang Tuhan di sini? Ngapain kau cerita dong tentang Kristen? Tadi kamu bilang gajah, ada ayam ngelahirin gajah katanya bohong, nggak benar. Giliran Tuhan kamu dilahirin manusia itu dipaksakan. Yang mana yang benarnya nih ajaran kamu nih? Konsekuen dong. Masa Tuhan yang maha pencipta alam semesta kosmos ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia yang segede upil itu? Kata mereka nggak ada mustahil. Ustadz, ya, Bang makanya Budi. betul. Pakai logika coba berpikir.
Kalau Anda memaksakan Yesus, itu di dalamnya ada Tuhan, pencipta alam kosmos ini, otomatis kamu harus terima juga ada gajah masuk ke dalam tubuhnya semut. Yang nyata-nyata ini data itu tadi berlogika ya, karena dia tidak pakai logikanya, dia tidak pakai akalnya. Kita masuk ke dalilnya, data Bibelnya. Yesus berkata, Tuhan yang Bapa ini yang Tuhan nih. Aku bersyukur. Yesus bersyukur kepada Tuhannya. Bagaimana mungkin yang bersyukur kepada Tuhan kau anggap Tuhan? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dia bersyukur, makanya ketika di Taman Getsemani Yesus sujud berdoa, itu menandakan dia hamba. Berserah diri dia. Baca tuh di dalam Bibelmu tuh di perikopnya ya, 12:15. Yesus hamba Tuhan. Makanya dia berdoa, dia bersyukur. Ini menandakan bahwa dia ini hamba, abdi, utusan dia. Dia ke bumi, di bumi ini sebagai perwakilan Tuhan, menyampaikan firman-firman Kamu gak malu Tuhan. apa diceramain sama Bunda Rahma? Bunda Rahma perempuan loh. Tetapi ayat yang ditampilkan itu menggetarkan iman loh. Sekarang saya mau nanya sama Anda. Yesus itu Tuhan di mana? Leminho, jawab. Tuhan di sorga apa Tuhan di bumi? Bergaya kali kau dibawa itu, Oten, minta naik. Kok nggak multi kok? Lanjut Bunda Rahma. Ini Sinatan ini Bang Budi dibawa teriak-teriak, naikkan saya, naikkan. Kok nggak multi? Congormu aja dibawa. Mana kau multi? Nggak ada kau namamu di situ. Minta naik. Akunnya pun private. Gimana kau dikasih naik? Oke ya, jadi Yesus itu bersyukur kepada Tuhan. Siapa itu Tuhan? Ya Bapa. Dia minta naik loh, nggak multi dia. Dari tadi minta naik. Bener-bener nih Karesteng ini, aduh. Ajaran Paulus. Minta naik, nggak multi. Jadi bilang kita takut naikkan. Enggak lah. Mari kita takut. Yang menjadi, bukan kita yang menjadi lawanmu. Bibelmu sendiri yang menjadi lawan kalian. Bibelmu sendiri, bukan kami. Ngapain takut? Ayo naik, multi kau. Siapa Nathan? Multi Nathan. Saya izin parkun, mau tahlilan. Salam buat Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya Bunda Rahma, saya ini kalau ditanya masalah sini Palu Gada, apa yang lu mau? Gua ada. Apalagi Liminho, udah jelas-jelas kalau datang. saya ditanya membahas masalah ketuhanan Yesus itu sebenarnya udah bosan sebetulnya, karena itu kan histori, sejarah. Kenapa Yesus Tuhan? Karena dia adalah firman, itu kan seperti itu. Kalau kau selalu berpatokan pada histori sejarah, mana buktinya itu salibnya Yesus mana? Kasih saya bukti. Historinya, sejarahnya mana buktinya? Ya, pergilah ke Israel sana, di Israel. Ya, nggak ada. Apa buktinya daripada Yesus itu apa? Kau sebagai orang Karesteng seharusnya bertanggung jawab menyampaikan ke kita bukti-buktinya. Dalil aja kau tolak kok. Ini kau tolak ini. Tolong bukain. Ini jelas. Yohanes 1:14 kata Yesus itu adalah firman. Coba pengen tahu saya nih. Seberapa jauh usah bahas dia. firman dulu, Ustadz, Bang Budi. Nggak usah. Ini dulu. Yesus di sini berkata dia adalah Bapak lah yang Tuhan, Bapak yang Tuhan nih. Kenapa otaknya balik-balik malah menuhankan Yesus? Ini perkataan Yesus loh. Kalian udah bantah, apalagi kita yang siang malam ngomong. Ini dulu kau bantah ini. Gimana sih ya? Apa apologet Islam ini nggak ngerti-ngerti ya? Yang kami sembah itu kan bukan manusia Yesus yang historis dulu. Oh, yang jadi sekarang Yesus kan itu apanya kau sembah? Yang sekarang firman itu sudah bersatu dengan Bapa kembali, itu yang kami sembah. Siapa yang kau sembah itu? Yesus atau Bapa? Siapa? Ya semuanya yang sekarang sudah bersatu di surga. Firman dan Bapa itu sudah menjadi satu di surga. Di mana itu bersatu? Ketika Yesus terangkat, anak manusia terangkat, duduk di sebelah kanan. Apa dia menyatu? Apa dia melebur? Enggak, duduk di sebelah kanan Bapa.
Anak manusia. Jadi Yesus ketika dilahirkan, engkau akan melahirkan seorang anak manusia, seorang anak laki-laki. Ketika Yesus terangkat, dia masih anak manusia. Ketika Yesus turun kembali, anak manusia akan turun. Kapan dia jadi Tuhan, Oten? Kecuali dogma doktrin. Selalu anak manusia. Di dalam Bible pun tertulis, ya, ketika Yesus di atas, sudah di atas, anak manusia akan menghakimi ke-12 Bani Israel. Masih anak manusia, bro. Kenapa sih kau di kepala batu kali? Ya mana ayatnya yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu juga ada artinya, ada maknanya di situ. Apalagi alegori. Anak manusia duduk di sebelah kanan Bapa, itu sudah di atas. Kau bilang menyatu, melebur, menyatu dengan Bapa. Itu perumpamaan, peribahasa. Apa tertulis di situ di pangku? Kan duduk di sebelah kanan, berarti ada Bapa di sebelah kirinya. Begitu toh. Coba kau itu di Komal di sebelah kanannya Pak Bang Dito. Kalau kau di sebelah kanannya Bang Dito berarti. Gak enak ini ya, main mute terus. Ini siapa sih yang mute terus? Nggak ada yang mute. Nggak ada mute. Kamu jangan alasan. Iya, Sekarang itu yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu frasa atau perumpamaan. Saya mau nanya sama Anda ini. Bentar, saya mau nanya sama Anda. Kalau Yesus itu adalah firman, ya, sebagaimana dikatakan Yohanes 1:14. Firman yang mananya Yesus yang dikatakan firman? Coba saya pengen tahu. Ya, firman telah menjadi manusia dan berdiam diri di antara kita. Nah, firman yang mana nih yang di bagian Yesusnya ini? Pengen tahu. Secara totalitas Yesus sebagai manusia atau ada bagian-bagiannya Yesus itu adalah Tuhan? Coba jelasin sama saya. Sebagaimana diperintahkan di Matius 28 nomor 19 dan 20. Pergilah kamu segala bangsa, baptislah dengan nama Bapa Allah, ya, ajarkanlah kepada mereka sebagaimana yang telah kuajarkan kepadamu, karena engkau akan kusertai sampai akhir zaman. Seharusnya kamu ngajarin saya supaya saya bisa percaya Yesus itu Tuhan. Coba sekarang ajarin saya. Bagaimana, apa yang dimaksud dengan Yohanes 1:14 itu? Manusia mana yang dikatakan firman itu? Coba tunjukin sama saya. Jangan macet ya. Coba, di bagian mananya Yesus itu firman? Di bagian mana? Secara totalnya sebagai manusia firman. Ya, di bagian apanya? Kalau totalitas Yesus itu adalah firman, sekarang saya mau nanya sama Anda. Yesus yang disalib itu firman bukan? Iya, firman. Macet kan? Firman itu firman. Firman mati. Mati. Bunda Rama lanjutkan. Ada firman mati kata Lemino. Bentar dulu. Pernah mati. Otaknya Tuhan mati. Pernah Kacau bener. Pernah mati. Firman logos itu. Itu kan. Itu kalau firman logos Tuhan mati. Masya Allah hebat.